Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada perkuliahan Sosiologi Pertanian. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita sudah banyak belajar terkait dengan masyarakat desa dan kota, kemudian pemukiman desa, dan yang lain-lainnya. Apalagi sebelum munculnya wabah COVID ini dan kita belajar dari rumah, itu teman-teman semua juga sudah presentasi di kelas ya. Jadi saya rasa apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu bisa teman-teman bawa, kemudian diperhatikan dan menjadi bahan untuk belajar pada materi-materi setelahnya. Kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dengan topik modernisasi. Kenapa topik modernisasi ini dipelajari dalam mata kuliah Sosiologi Pertanian? Karena memang modernisasi ini menjadi bagian penting dalam proses kehidupan masyarakat, baik itu terkait dengan dunia pertanian ataupun terkait dengan aspek-aspek yang lainnya, misal aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga budaya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya modernisasi itu tidak hanya terkait dengan teknologi atau terkait dengan permesinan, tapi modernisasi itu juga terkait pada aspek-aspek yang lainnya. Itu yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan tema modernisasi. Untuk materi atau PowerPoint pada materi kali ini itu berisi yang pertama pengertian modernisasi. Yang kedua kita akan belajar terkait dengan era industri. Yang ketiga ciri modernisasi. Yang keempat modernisasi pertanian. Dan yang terakhir adalah dampak modernisasi. Coba kita bahas terkait dengan konsep modernisasi. Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati teoritis modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an didefinisikan dalam 3 cara. Yang pertama itu historis. Jadi modernisasi sama dengan westernisasi atau amerikanisasi. Kenapa kok disamakan dengan westernisasi dan amerikanisasi? Karena memang modernisasi itu muncul dari orang-orang barat, dari daerah Amerika gitu ya. Dan kita bisa mengatakan pengaruh atau ketika kita mengambil, meniru budaya ataupun aspek-aspek lain dari orang-orang barat, kita sebut proses itu sebagai westernisasi. Atau ketika kita meniru atau mengambil aspek-aspek dari Amerika, berarti bisa disebut sebagai amerikanisasi. Dan pada saat-saat itu, jadi munculnya modernisasi, itu memang masuk atau bersamaan dengan proses-proses westernisasi, di mana kekuasaan orang-orang barat, di mana kekuasaan orang Amerika itu menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya, konsep relatif gitu ya. Modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Jadi ketika memang modernisasi itu memiliki standar terkait dengan dianggap modern atau tidak oleh masyarakat ataupun penguasa terkait dengan berbagai aspek. Selanjutnya, analisis. Definisi analisis berciri lebih khusus daripada kedua definisi sebelumnya, yakni melukiskan dimensi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern. Kalau terkait dengan analisis ini, modernisasi ini merupakan upaya penanaman dari sisi modern, masyarakat modern terhadap masyarakat tradisional
ataupun masyarakat pramodern, di mana mereka memang belum menerapkan yang adanya modernisasi. Kalau kita ambil pengertian secara umum, arti dari modernisasi itu adalah merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang terarah atau direncanakan. Ini dari aspek sosial ya, karena memang kita sekarang belajar dari sudut pandang sosiologi pertanian. Kalau kita coba lihat di Wikipedia, pengertian modernisasi sendiri itu adalah ilmu sosial yang merujuk pada sebuah bentuk transformasi atau perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih maju dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Jadi ada upaya di sana, ada cara-cara yang dimana sebelumnya itu belum ada, itu cara-cara tersebut muncul untuk yang pertama mempermudah kerja mereka, yang kedua mengefektifkan kerja mereka, sehingga mereka bisa lebih maju, berkembang, dan makmur gitu. Selanjutnya, modernisasi itu juga bisa diartikan sebagai proses suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi dan organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Nah, ini coba kita cermati. Acuannya adalah negara-negara barat yang stabil. Kenapa bisa seperti ini? Coba kita cermati pada slide sebelumnya, bahwasanya secara historis memang modernisasi itu sama dengan westernisasi dan amerikanisasi. Kenapa? Karena memang munculnya modernisasi itu berbarengan atau memang muncul dari orang-orang barat gitu ya, daerah-daerah barat sana dan juga dari Amerika. Oleh karena itu, acuannya pada definisi kedua ini itu pola standarnya adalah seperti negara-negara barat yang stabil. Meskipun kalau kita melihat sekarang perkembangannya negara barat itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama terkait dengan modernisasi, karena mungkin dari sisi sosial civilization gitu ya, ternyata memang mereka tidak sepenuhnya sempurna. Teknologi juga sekarang dari Asia juga sangat berkembang. Kita bisa melihat Cina, Jepang, gitu, Korea yang sangat berkembang gitu ya. Jadi saling bersaing. Tapi kenapa kalau ini menjadi standar? Karena memang secara historis itu terkait dengan modernisasi itu muncul dari daerah barat sana. Coba kita simpulkan terkait dengan pengertian modernisasi atau keterkaitannya dengan aspek-aspek yang lainnya. Yang pertama, modernisasi merupakan transformasi di bidang sosial budaya. Ada proses perubahan dalam sisi sosial dan juga dari sisi budaya. Dari awalnya semisal sosial itu mereka lebih ke sisi saling mengenal, kemudian hubungan personalnya kuat. Di sisi modern itu biasanya masyarakat lebih ke individualis, lebih ke selfish gitu ya. Dari sisi budaya itu juga kita bisa lihat dari sisi bahasa. Ternyata dengan adanya modernisasi itu banyak orang yang mencoba untuk belajar bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa yang mereka anggap itu bisa membuat mereka keren, bisa meningkatkan peluang kerja mereka, semisal belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Latin, belajar bahasa-bahasa dari negara maju gitu ya. Kemudian juga dari pakaian gitu. Kalau di Indonesia itu dari sisi budaya pakaian sudah banyak. Ada kebaya, ada baju Minang gitu ya, ada baju macam-macam. Di Jawa menggunakan semisal sarung dan sebagainya. Tapi ketika muncul modernisasi secara budaya, secara pakaian itu juga berubah. Orang lebih banyak menggunakan pakaian formal seperti jas atau celana panjang dan sebagainya. Selanjutnya, modernisasi merupakan proses perubahan yang melibatkan nilai, norma, kelembagaan, dan struktur gitu ya.
Karena memang dalam sisi modernisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu ikut bertransformasi, ada perubahan gitu ya. Mungkin kalau kita melihat di sisi-sisi di wilayah-wilayah kota itu nilai-nilai masyarakat itu lebih ke sisi ekonomis. Norma itu mungkin norma-norma adat istiadat yang sebelumnya tidak tertulis, dengan adanya modernisasi itu menjadi tertulis dan sebagainya, menjadi dihukumkan, menjadi dibukukan semisal. Dari sisi kelembagaan manajemennya lebih bagus. Dari sisi strukturnya dibuat lebih efektif dan seterusnya. Dimensi politik pada modernisasi melibatkan pengembangan negara yang modern. Jadi kalau dari sisi politik itu negara mencoba untuk mengaplikasikan yang namanya manajemen lebih efektif, teknologi yang tepat guna yang lebih efektif, membuat masyarakat lebih mudah dan sebagainya. Semuanya menjadi lebih efektif, lebih efisien dari sisi dana dan sebagainya. Itu dari sisi politik. Kemudian dari sana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang itu bisa mempermudah terkait dengan proses bernegara. Selanjutnya, modernisasi dalam budaya melibatkan ketaatan pada ideologi negara, keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan dalam pandangan logis dan ilmiah. Dari munculnya modernisasi itu banyak orang yang mencoba untuk mengartikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam bernegara itu secara logis dan secara ilmiah. Kalau memang tidak ada dasarnya, itu ya mau tidak mau kenapa harus ditaati semisal. Jadi mau tidak mau pada masa modern negara itu mengundang-undangkan atau membuat aturan itu menjadi undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden gitu ya, yang itu mengikat masyarakat untuk bisa mematuhi aturan-aturan negara tersebut. Karena memang orang pada masa modern itu akan melihat segala sesuatu dari sisi logis dan ilmiah gitu ya. Kalau nggak logis ya kenapa harus diikuti? Selanjutnya, modernisasi dalam ekonomi melibatkan industrialisasi ditemani oleh pengelolaan ekonomi, peningkatan tenaga kerja, manajemen yang baik, peningkatan teknologi, dan perluasan sektor jasa. Kalau dari sisi ekonomi itu lebih banyak modernisasi itu ke arah ekspansi industrialisasi atau ekspansi industri, di mana memang dari sisi negatif kita bisa melihat banyak lahan-lahan pertanian yang dialihfungsikan ke industri, atau banyak tenaga kerja yang seharusnya mereka fokus pada dunia pertanian itu terserap pada dunia industri. Karena memang ketika orang bekerja di dunia industri itu dari sisi pendapatan itu lebih tetap. Jadi tiap bulan mereka mendapatkan pendapatan. Berbeda ketika mereka menggarap pertanian, pendapatannya tidak tetap atau bahkan bisa minus gitu ya, karena sangat tergantung pada faktor alam. Dan dari ekonomi ini juga munculnya manajemen yang lebih baik agar lebih efektif, efisien gitu ya, peningkatan teknologi dan juga jasa. Kenapa perluasan sektor jasa ini juga penting dalam sisi modernisasi ekonomi? Karena memang industrialisasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Di sana pasti butuh yang namanya support dari sektor jasa. Semisal apa? Semisal sektor jasa transportasi, sektor jasa angkutan gitu ya. Karena coba kita cermati bahwasanya beberapa perusahaan-perusahaan industri itu mereka tidak mau mengurusi yang namanya pengangkutan barang. Mereka biasanya subkon gitu ya, mencari jasa angkutan yang bisa mengangkut barang mereka dari semisal gudang mereka ke konsumen dan sebagainya. Dan ketika ada kesalahan-kesalahan itu nanti menjadi salahnya subkon itu atau perusahaan jasa. Dan itu saling simbiosis mutualisme saya rasa. Selanjutnya, modernisasi dalam aspek sosial meliputi universalisasi nilai, motivasi, peningkatan literasi, urbanisasi, dan menurunnya kekuasaan tradisional. Tadi saya sudah mencoba untuk menjelaskan terkait dengan modernisasi dari aspek sosial ini ya. Ada perubahan nilai, motivasi gitu ya. Motivasi mungkin sebelumnya motivasi secara tradisional hanya untuk self-sufficient atau kebutuhan sendiri gitu ya. Untuk munculnya modernisasi itu perubahannya ke arah mereka
ekonomis gitu ya, memikirkan bagaimana mereka bisa mendapat pendapatan yang lebih tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhan mungkin dari sisi kebutuhan pokok, kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder dan sebagainya. Selanjutnya kita mencoba untuk masuk pada bab selanjutnya, yaitu era industri. Kenapa kalau kita membahas namanya industri, era industri ya? Tadi kita coba cermati bahwasanya modernisasi dalam ekonomi ya itu melibatkan yang namanya industrialisasi. Itu sangat terkait. Kenapa? Yang pertama, coba kita cermati era industri. Era industri itu ada 4 dan mungkin di tahun-tahun selanjutnya muncul era industri 5, era industri 6 gitu ya. Kalau sekarang kan kita tahunya yang nomor 4 ini, revolusi industri 4.0. Coba kita bahas terkait dengan industri revolusi industri 1.0. Itu bermula pada abad ke-18 ya, di mana pada saat itu mulai digunakannya mesin untuk memproduksi barang. Jadi tenaga kerja manusia itu mulai digantikan dengan mesin. Kenapa mulai digantikan dengan mesin? Ya terkait dengan efektivitas produksi dan juga efisiensi produksi. Dan itu mempermudah semisal keterlangkaan tenaga kerja ataupun faktor-faktor human error itu bisa dikendalikan dengan adanya mekanisasi. Jadi muncul mekanisasi pada revolusi industri 1.0. Pada masa itu produksinya belum terlalu massal, hanya saja proses pergantian antara tenaga kerja manusia dicoba untuk diganti menggunakan mesin. Kemudian kita lanjut pada era industri 2.0. Pada masa itu sama menggunakan mekanisasi, menggunakan mesin untuk produksi industri. Tapi pada saat itu lebih berkembang. Lebih berkembangnya pada sisi apa? Yaitu lebih massal. Produksinya lebih banyak. Dan juga dengan seperti ini kan dari sisi efektif, efisien itu lebih tinggi. Kemudian harga jualnya juga lebih murah gitu ya. Karena memang dari supply demand mereka ingin mengejar keuntungan yang lebih banyak. Akhirnya muncul teknologi atau permesinan yang bisa memproduksi secara massal. Kemudian berkembang lagi ke era industri 3.0. Kalau era industri 2.0 adalah menggunakan mekanisasi dan bisa memproduksi secara massal. Untuk era industri 3.0 itu produksi secara massal dan menggunakan robotik. Jadi digital, sudah menggunakan era digital di sana. Secara robot diatur, bisa diatur, kemudian nanti mesin itu bekerja secara sendiri gitu ya setelah diatur. Kalau industri 2.0 itu masih sangat mesinnya memang bekerja memproduksi secara massal tapi masih tergantung operatornya manusia. Tapi kalau era industri 3.0 itu operatornya manusia, operator secara manusia itu lebih sedikit lagi. Banyak itu sudah bisa bergerak secara sendiri gitu ya. Karena mereka menggunakan robot. Kemudian kita mencoba untuk masuk era industri 4.0. Era industri 4.0 itu biasa kita menyebutnya IoT gitu ya. IoT bahwasanya pada ini kita sangat mengandalkan, kita bisa mengatur pergerakan mekanis, pergerakan robot, pergerakan industri itu dari jarak jauh. Semuanya diatur menggunakan programming yang bisa diatur menggunakan jarak jauh, menggunakan internet dan sebagainya. Inilah perkembangan teknologi. Tapi memang kelemahannya perkembangan teknologi yang berbasis IT ini, berbasis internet ini, itu adalah ketika memang ada orang yang iseng nge-hack gitu ya, itu nanti bisa berbahaya, bisa semuanya rusak gitu ya. Tapi ini dari sisi keuntungan itu sangat mempermudah manusia. Dari sisi kelemahan memang dengan adanya era revolusi industri ini, karena banyak tenaga kerja yang
yang diganti oleh mesin, oleh internet, oleh programming, akhirnya banyak lapangan kerja yang berkurang. Di sisi lain mungkin ya kalau kita mengatakan lapangan kerja buat orang-orang yang paham programming, orang-orang yang paham internet, itu ada, tapi kan tenaga kerja itu akan lebih banyak terserap pada industri-industri yang padat karya, bukan padat modal. Itu kesimpulan dari era industri ya, kita sudah belajar. Itu bisa menjadi bahan untuk kita mempelajari bahwasanya memang teknologi yang membantu terkait dengan industri itu terus berkembang. Kemudian kita coba masuk pada bab selanjutnya, yaitu ciri modernisasi. Ciri modernisasi ada beberapa. Yang pertama itu pemikirannya lebih objektif. Tadi sudah saya coba sampaikan bahwasanya masyarakat modern itu menilai segala sesuatu secara logis dan ilmiah. Jadi tidak menggunakan perasaan atau tidak menggunakan semisal makhluk-makhluk gaib gitu ya, berdasarkan makhluk gaib atau berdasarkan hal-hal gaib, tapi mereka berpikir secara objektif berdasarkan logis dan ilmiahnya sesuatu. Kemudian mobilitas masyarakat itu lebih tinggi ya pada masyarakat modern. Pada masyarakat modern itu mobilitas masyarakat lebih tinggi ya, terkait dengan mereka bekerja, mereka baik itu pada sektor jasa, baik itu pada sektor industri, mereka mobilitasnya lebih tinggi karena memang tuntutan hidup di masa modern itu sangat tinggi. Kemudian selanjutnya masyarakat heterogen ya, ini sangat terkait dengan kita mempelajari masyarakat kota kemarin. Pada masyarakat modern itu banyak terjadi di kota. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwasanya pada masyarakat modern itu masyarakatnya lebih heterogen. Banyak orang berkumpul pada satu tempat di mana tempat tersebut bisa menyediakan menjadi sumber ekonomi. Selainnya menghargai HAM. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwasanya karena memang orang bersikap objektif berdasarkan logis dan ilmiah, dan juga mereka dari sisi politik itu negara juga mencoba untuk mengundang-undangkan peraturan. Akhirnya ya banyak orang yang menghargai yang namanya hak asasi manusia. Orang menghargai urusan orang lain dilakukan, ya itu bukan urusan saya, silahkan dikerjakan gitu ya, tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya tindakan manusia rasional, tadi logis dan ilmiah, menerima pembaharuan. Jadi orang-orang modern, masyarakat modern itu lebih terbuka terkait dengan adanya perubahan gitu ya, terkait dengan adanya pembaharuan pada banyak hal, dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi, dari sisi budaya sosial dan sebagainya. Orang-orang modern lebih terbuka karena mereka menganggap hal-hal baru itu akan mempermudah kerja mereka, akan mempermudah kondisi sosial, budaya, ekonomi mereka gitu ya. Akhirnya mereka lebih mudah menerima pembaharuan atau hal-hal baru. Kalau teman-teman mencoba melihat masa orang-orang muda dari kota gitu ya, kemudian belajar terkait dengan pertanian, kemudian mewawancarai petani-petani yang sudah sepuh atau sudah tua, itu kan lebih kita bisa membandingkan yang namanya orang-orang yang belum modern itu mereka kurang bisa menerima yang baru. Selanjutnya, modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian itu kita bisa lihat dari dua hal. Yang pertama dari sistem. Sistem pertanian itu ada dua ya, sistem subsisten dan sistem komersial. Pertaniannya secara komersial gitu ya. Kalau sebelum masa modern atau pramodern itu sistem pertanian itu lebih ke sisi sistem subsisten. Jadi masyarakat memproduksi
pertanian itu mereka lebih mengandalkan atau memanfaatkan produk mereka untuk kebutuhan pribadi. Tidak berpikir untuk mencari secara ekonomi dijual kemudian ditukarkan dengan hal-hal kebutuhan pokok yang lainnya. Tapi dengan munculnya modernisasi, perubahan sistem itu terjadi. Apa? Sistem komersial. Jadi masyarakat petani itu memproduksi produk pertanian, kemudian mereka menjual hasil produk pertanian itu, dan hasil produk pertanian yang sudah dijual itu bisa yang pertama digunakan untuk meningkatkan semisal alat ataupun meningkatkan ekonomi mereka gitu ya. Selanjutnya, modernisasi pertanian itu yang kedua terkait dengan teknologi. Kalau terkait dengan teknologi, saya rasa ini lebih mudah dipahami. Apa itu? Ya, kita bisa melihat bahwasanya teknologi itu mulai dari pengolahan tanah. Sebelumnya masyarakat tani itu mengolah tanah menggunakan kerbau atau sapi gitu ya, membajak sawah. Tapi sekarang teknologi muncul dengan adanya traktor. Selanjutnya teknologi menanam. Sekarang sudah muncul alat untuk menanam padi. Tidak perlu mengandalkan banyak tenaga kerja. Selanjutnya terkait dengan panen, itu juga sudah muncul teknologi rice combine harvester semisal. Itu juga dari sisi teknologi modernisasi terjadi pada sektor pertanian. Dan itulah yang terjadi pada modernisasi pertanian. Yang pertama dari sistem awalnya subsisten jadi komersial. Teknologi awalnya dari tradisional menjadi modern. Tadi banyaknya mesin yang digunakan oleh masyarakat. Itulah yang kita sebut sebagai modernisasi pertanian. Selanjutnya, modernisasi pertanian itu kita bisa golongkan menjadi 3 tahap ini ya. Yang pertama pertanian tradisional. Mereka lebih banyak mengandalkan yang namanya tenaga kerja manusia, kemudian mereka belum mengandalkan yang namanya mesin. Selanjutnya tahap pertanian tradisional menuju pertanian modern. Pada tahap ini tanaman-tanaman pokok tidak lagi mendominasi produk pertanian karena perdagangan yang baru seperti kopi, buah, dan lain-lain sudah mulai dijalankan. Jadi pada tahap ini diversifikasi produk pertanian itu mulai ada. Ya, kalau pada tahap 1 itu orang lebih banyak memproduksi yang namanya pertanian tradisional yang fokus pada satu komoditas. Tapi pada tahap selanjutnya itu diversifikasi produk pertanian mulai muncul. Selanjutnya, pertanian modern. Pada pertanian modern ini pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dan jumlah surplus yang bisa dijual. Bukan lagi tujuan pokok. Keuntungan komersil murni merupakan ukuran keberhasilan dan hasil maksimum yang menjadi tujuan kegiatan pertanian. Pertanian modern ini lebih ke sisi pertanian dengan sistem komersial. Kalau kita melihat orang-orang di desa itu sistem pertaniannya masih mix gitu ya, kombinasi antara subsisten dan komersial. Tapi kalau pertanian modern total itu mereka pertaniannya lebih ke sisi komersial. Kemudian strategi modernisasi pertanian gitu ya. Yang pertama, pembangunan pertanian wajib mengedepankan riset dan pengembangan, terutama yang mampu menjawab tantangan adaptasi perubahan iklim. Jadi pembangunan pertanian itu harus mengedepankan yang namanya riset dan pengembangan. Kenapa kok riset dan pengembangan ini penting? Karena memang dari satu daerah dengan daerah yang lain itu potensinya berbeda, karakteristiknya berbeda. Dengan adanya riset dan pengembangan itu nanti akan menghasilkan suatu produk atau suatu teknologi yang itu berbasis pada daerah tertentu atau berbasis pada karakteristik tertentu sehingga membuat lebih mudah diaplikasikan dan hasilnya lebih bagus. Selanjutnya, integrasi pembangunan ketahanan pangan dengan strategi pengembangan energi alternatif. Ini juga
penting gitu ya. Kemudian pembangunan pertanian perlu secara inheren melindungi petani, produsen, dan konsumen. Pembangunan pertanian ini harus bisa melindungi yang namanya produsen dan konsumen agar memang keberlanjutan pertanian itu terus ada. Kalau sekarang itu produsen lebih kurang dilindungi ya. Kita bisa bicara terkait dengan petani. Harga itu lebih banyak didominasi oleh tengkulak atau middleman daripada petani gitu ya. Selanjutnya kita bicara terkait dengan dampak modernisasi. Itu terkait dengan keuntungan, itu yang pertama terkait dengan lebih mudahnya kehidupan masyarakat. Masyarakat lebih mudah dalam bergaya hidup. Kemudian lebih peluang untuk mendapatkan pengetahuan lebih tinggi. Kemudian memberikan kesempatan untuk bisa menaik tingkat dalam sosial gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan bertahan. Kemudian yang ini yang dari sisi ekonomi itu menyediakan peluang untuk menghasilkan lebih dari sisi uang. Itu terkait dengan dampak modernisasi atau keuntungan, ya, sisi positifnya. Kalau dari sisi negatifnya itu modernisasi itu biasanya membutuhkan modal yang lebih banyak. Karena apa? Karena untuk semisal membeli mesin dan meningkatkan manajemen itu biasanya membutuhkan modal yang lebih banyak. Tapi ketika sudah berjalan biasanya nanti akan lebih efektif dan efisien dan akan memberikan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian modernisasi itu bisa merusak nilai-nilai kehidupannya. Tadi awalnya hubungan personal itu lebih erat, tapi dengan munculnya teknologi, hubungan personal itu berkurang, gitu ya. Selanjutnya, dengan adanya modernisasi tadi dari sisi ekonomi itu terkait erat dengan industrialisasi. Dengan adanya industrialisasi biasanya itu berbahaya bagi alam. Apa? Dari sisi limbah ataupun mereka konversi lahan yang sebelumnya menjadi dari pertanian atau kehidupan alam lainnya itu diganti menjadi industri. Itu berbahaya untuk alam. Kemudian kehidupan berubah menjadi yang tidak nyata gitu ya kalau dari sisi modernisasi. Kemudian ini it kills the humanity feelings of human. Ini sama dengan nilai-nilai tadi ya. Bahwasanya sebelumnya masyarakat tradisional itu lebih mengedepankan hubungan personal, tapi dari sisi masyarakat modern itu lebih ke sisi individualis atau selfish. Selanjutnya, kita coba belajar terkait dengan revolusi hijau. Revolusi hijau ini adalah contoh nyata terkait dengan adanya modernisasi. Ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1980-an. Di Indonesia itu juga dilakukan. Apa itu? Dengan menggenjot produksi beras. Jadi satu komoditas saja, kemudian digenjot penggunaan input yang sama, semisal pestisida, pupuk kimia, pestisida kimia, dan sebagainya, untuk meningkatkan produksi. Efeknya apa? Memang dari sisi produksi, itu bisa mencapai yang namanya swasembada, jadi meningkat drastis gitu ya dari sisi produksi. Dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di India, Bangladesh, Tiongkok, Vietnam, Thailand. Dan terkait dengan persediaan yang sebelumnya kekurangan, dengan munculnya revolusi hijau digenjot gitu ya, itu menjadi
persediaan bahan pokok itu menjadi tersedia, munculnya yang namanya swasembada pangan. Tapi dengan munculnya modernisasi yang dilakukan secara terpaksa seperti itu, muncul juga yang namanya efek negatif. Yang pertama, penurunan produksi protein. Kenapa kok dikatakan penurunan produksi protein? Karena pengembangan serealia sebagai sumber karbohidrat tidak diimbangi dengan pengembangan pangan sumber protein dan lahan peternakan dirubah menjadi sawah. Jadi intinya dipaksa untuk memproduksi satu komoditas saja. Padahal manusia lahan itu ketika dipaksa hanya mengkonsumsi satu untuk lahan dipaksa untuk menumbuhkan satu komoditas, itu nanti unsur-unsur yang ada dalam tanah itu lahan tersebut juga akan menurun. Perlu adanya rotasi komoditas, rotasi tanaman. Sama dengan halnya manusia ketika dipaksa untuk mengkonsumsi satu komoditas saja, itu konsumsi proteinnya juga tidak bagus. Selanjutnya, penurunan keanekaragaman hayati. Karena memang ketika revolusi hijau, masyarakat dituntut dipaksa untuk menanam satu komoditas saja, nanti keanekaragaman hayatinya akan menurun, akan hilang karena sepanjang tahun yang ada di lahan sawah itu hanya padi. Jadi hayati yang ada itu ada di area masyarakat, di area sawah itu hanya yang terkait dengan padi. Hayati yang lain yang terkait dengan tanaman-tanaman yang lain akan hilang karena tidak ada waktu untuk hidup kembali gitu ya. Tidak ada waktu untuk bereproduksi, tidak ada waktu untuk muncul kembali karena terus digenjot dengan padi terus. Biodiversitasnya menurun. Selanjutnya, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk. Ya, karena sebelumnya mungkin masyarakat petani itu hanya menggunakan pupuk sekedarnya saja, yang penting bisa berproduksi dengan baik. Itu dengan adanya pemaksaan pupuk yang banyak agar produksinya tinggi, itu nanti membuat lahan menjadi tergantung. Kalau nanti setelah sudah terlalu sering menggunakan pupuk yang banyak, kemudian kadar pupuk itu dikurangi, nanti produktivitasnya akan turun drastis. Ini ketergantungan. Selanjutnya, penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. Jadi ketika memang komoditasnya itu sama terus itu nanti hamanya akan resisten. Tapi ketika ada rotasi tanaman, biasanya hama yang pada komoditas tertentu itu nanti kan akan hilang dengan adanya tanaman yang lainnya dan dia tidak akan resisten. Tapi kalau sama terus itu nanti akan resisten. Saya rasa materi untuk modernisasi cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.